mereka yang terjadi korban di sini, mereka kasih preman. Preman yang datang. Oh, yang kejadian kemarin itu Pak ya? Preman yang mereka tuh. Secara pribadi deh. Jadi tolong sama Kapolri kalau dengar Presiden sekalian, Pak Jokowi, jangan biarkan ini berlarut. Bantu masyarakat. Zaman dahulu, dari zaman dulu ini memang lapangan bola. Tidak pernah ada di sini bar santai, segala bentuk bangunan, nggak ada, memang lapangan bola. Udah difungsikan, mau kan dijual, belikan. Sekarang yang doang ditanya siapa yang beli, selesai. Kita kami lemah, kami nggak berdaya memang. Rakyat biasa kecil, kami tak berdaya upaya kami memang. Tapi kalau memang mereka benar, kan jalur hukum, jangan keren. Jadi Kapolri saya harapkan, masyarakat harapkan tolong dilihat bapak yang di bawah ini. Jadi satu udah memakan jiwa sih Pak. Takut besok Senin katanya mau eksekusi. Kalau preman lagi datang macam mana? Siapa tanggung jawab? Kasihanlah rakyat, kasihan, tolong. Ya, Pak, ya. Perhatikan rakyat. Perhatikan kami yang rakyat kecil ini. Tidak ada untung sama kami. Setiap bulan kami mengeluarkan duit membiayai ini. Ada kan? Coba tanya sekarang. Lurah bukan orang sini. Tidak ada. Yang masyarakat. Tentang 2014 dua kali anak ngesani piala kota cuma Aceh itu Pak. Ya. Ada mereka. Jangankan mau ngasih oleh-oleh. Terima kasih pun tidak. Nama siapa yang kami bawa? Memang ya kalau wali kota tahu, gampang ya tapi yang namanya udah punya mereka Pak, iya, yang lebih kuat lagi kami sendiri ada. Yang Pak mau tanya ini daerah mana ya boleh tahu? Ini Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, lingkungan 1A, Jalan Boksit. Jalan Boksit. Boleh tahu ini apa permasalahan yang terjadi di lingkungan satu ini gitu Pak? Jadi saya menceritakan kronologis masalah lapangan ini adalah dari tahun 51 sudah dikuasai oleh masyarakat. Adalah peruntukan sarana olahraga, khususnya sepak bola dan itu yang lain-lain. Untuk sholat id, untuk keperluan apa, untuk ibaratnya sosial di sarana ini, di lapangan bola ini. Iya. Jadi istilahnya kami cuma meneruskan orang-orang tua terdahulu yang sudah tidak ada, sudah meninggal. Jadi perjuangan kami untuk sementara ini kalau sarana olahraga ini tetap untuk sarana olahraga khususnya sepak bola. Yang mana lapangan ini ternyata ada oknum mantan lurah, dia ada pernah membeli kepada masyarakat. Pada waktu yang sudah itu orang itu ada berjuang untuk bermohon kepada masyarakat untuk olahraga. Ternyata rupanya memang ini sarana ini tidak tahu bahwasanya dia itu
tidak bertuan, tidak ada suratnya. Seharusnya yang mengeluarkan surat itu adalah pemerintah daerah, termasuk mantan lurah. Jadi sampai sekarang ini orang itu menggugat, ada dari masyarakat berapa 17 orang yang digugat sama dia di pengadilan. Jadi digugat, diperkarakan, ternyata masyarakat yang ke-17 itu tetap dikalahkan. Biarpun keabsahannya surat dia itu kalau kita lihat tidak benar. Secara apa? Jual belinya, surat apanya sudah bersalahan semua. Oh gitu Pak. Pak izin dengan siapa Pak nama Pak? Pak Rajali. Pak Rajali. Boleh tahu dengan ini Bapak dengan siapa Pak? Warga. Oh warga Pak ya. Dengan Bapak nama Pak? Boleh tahu Pak? Gunawan. Pak Gunawan Pak ya. Pak boleh tahu Pak? Sejauh mana sih perjuangan masyarakat sini untuk mempertahankan itu atau dengan siapa yang biasa? Oh Bapak ini ya. Dengan Bapak siapa? Pak Rijal ya. Sampai sejauh mana sih udah perjuangan dari masyarakat untuk tetap mempertahankan tanah ini untuk kepentingan masyarakat, apalagi lapangan bola untuk kepentingan masyarakat. Udah sejauh mana Pak? Ya, untuk sejauh ini kita masyarakat khususnya Kelurahan Kota Bangun tetap kompak mempertahankan lapangan yang kita pergunakan sebagai sarana umum, dalam hal ini untuk sarana olahraga dan fasilitas umum masyarakat. Ini kali kelimanya diadakan eksekusi, namun sejauh ini dan insya Allah kedepannya tetap masyarakat tetap kompak menyatakan bahwasannya ini adalah milik masyarakat dan dipergunakan untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi usaha yang kita lakukan ya tetap kompak untuk menjelaskan bahwasannya ini dipergunakan untuk masyarakat. Selama ini peruntukan lapangan ini untuk apa selama ini Pak? Dipergunakan apa gitu loh? Secara historis dahulu masyarakat mulai tahun 51, dari tahun 51 itu lapangan ini dipergunakan sarana olahraga dalam hal olahraga sepak bola, dan sampai dengan hari ini fasilitas itu tetap kita pergunakan. Bahkan tahun 2001 kita mendirikan SSB yang bernama Sekolah Sepak Bola Bambaya, dan itu kita SK-kan serta kita daftarkan. Dan sampai dengan hari ini juga terakhir SK kita tertanggal 24 Juni 2022 itu tetap daftarkan ke Askot PSSI Kota Medan, dan kita terdaftar sebagai peserta didik dari Askot PSSI Kota Medan. SSB Bangun terdaftar SK terakhir tanggal 24 Juni 2022. Jadi sampai dengan hari ini, sampai dengan lapangan ini kita pergunakan untuk mendidik generasi-generasi dini untuk terbebas dari hal-hal negatif termasuk nabah, perjudian. Untuk itu lapangan ini adalah sarana tempat pendidikan anak-anak khususnya di bidang sepak bola, dan itu terdaftar di PSSI Askot Kota Medan. Kalau boleh tahu Pak, ini yang mengklaim ini pemilik tanah ini siapa sebenarnya? Kok bisa jadi ini padahal dari dulu puluhan tahun diperuntukkan olahraga, tiba-tiba ada yang mengaku kepemilikan tanahnya. Menyambung cerita Pak Rajali tadi, bahwasannya di tahun 54 itu kita ada dokumennya bahwasannya pemuda Kota Bangun mohon membangun lapangan sepak bola ini ke PTPN pada saat itu, karena ini merupakan tanah garapan yang kita garap dari PTPN dan dipergunakan yang namanya sarana olahraga. Dan salah satu garap yang di situ juga adalah Haji Samsudin yang merupakan mantan penghulu dulunya yang ikut mohon sarana ini. Nah, setelah berikan ini lahan itu sarana olahraga, kemudian disalahgunakan oleh beberapa umum, salah satunya Samsudin, yang hari ini kami juga melakukan jual beli. Ada yang Fajar Sura tahu adalah milik Matra. Kan di tanggal 9 ini ketahuinya pihak Hendra melakukan kita, dan kita tidak pernah hubungan dengan saya. Kita hubungannya itu yang pernah itu masyarakat. Jadi kenapa ini Hendra dari ini tanah bersama dengan ini mulai tahun 51 ini sebenarnya diri oleh Medan. Jadi
Parendra atau Grosra itu sama tidak pernah berhubungan dengan masyarakat di Tidak Tidak. pernah sekali. Jadi beberapa link percobaan itu dilakukan di Sambil. Tapi kenapa tahun ini mendengar punya Parendra dan kita kenal dia hukum tiba-tiba mau sahankan. Boleh di hal ini di ke Polres bagi tanggapan mereka, Pak. Ya, secara kemarin melakukan pertemuan juga di Pasasi Polres Bebelan melakukan rapinasi dan Polri ini sudah menyatakan bahwasannya siap mendampingi tanggal 20 nanti. Dan ya kita kecewa juga dengan hal rapat koordinasi itu bahwasannya Polri dalam hal Polri Tigawan berpihak masyarakat mendengarkan bahkan melaksanakan sesuai putusan yang mereka ajukan dalam hal ini kuasa hukum dari Parendra. Oh, jadi mereka tidak ada keberpihakan kepada masyarakat. Mereka tidak melihat kronologis bagaimana sih sebenarnya cara masalah kepemilikan ini. Dapat itu kita jelaskan, Kali langsung hadir di situ di rapat koordinasi itu tidak kami menilai pihak kepolisian tidak mendengarkan true historisnya gitu, kebenaran dari sejarahnya. Hanya berpedoman masalah suratnya secara administrasinya saja. Kalau tahu Pak siapa dari Polres Pelabuhan kemarin Pak Yang bisa hadir kemarin? Kapolres siapa boleh tahu Pak? Didampingi Kapolres pada saat itu. Di tanggal berapa kemarin terakhir? Berarti sama AKBP Faisal Simatupang. Rasa itu Nah, dengan kanitnya siapa? kurang tahu. Kanit reskrimnya ya. Jadi apa tanggapan mereka? Tanggapan mereka adalah cuma saya rasa bukan istilahnya dengar pendapat, itu menerangkan putusan aja gitu, berdasarkan surat ini itu aja. Enggak, kita cuma saya jawab juga masalah kronologis. Saya kok secara hukum saya nggak mengetahui, tapi kronologi kejadian ini lapangan ini sejarah saya tahu, baca saya sampaikan di rapat itu, tapi dia tidak mengambil tindakan. Yang penting surat yang ada inilah sah dia, itu aja kata Pak Kapolres. Oh, cuma menyan itu aja maka diundang masyarakat sini. Nah, dari pengacara pun ada yang mewakili rakyat. Apakah ada tekanan atau intervensi dari pihak Polres Belawan terhadap masyarakat di sini selama ini, Pak? Kalau saya rasa nggak ada. Kita pun baru ketemu, kemarin itu dari Polsek Polsek mana, Pak? langsung ke tempat Labuan. Nah, apa ya? Sama juga, artinya itu juga berdasarkan surat-surat menyurat, itu aja. Kita ceritakan kronologis, dia nggak mau tahu. Saya kan istilahnya hukumnya aja yang dia tindak lagi gitu istilahnya untuk melaksanakan ini. Ya mumpung berat ini yang sedang gitu aja. Kita nggak ditanggapi lah istilahnya. Nggak digubris. Jadi kalau seandainya ini terjadi penghadangan atau pembatalan eksekusi, apakah tindakan dari Polres nggak ditanya? Nggak sampai ke situ, nggak ditanya. Karena dia cuma membacakan, memutuskan. Tanggal 29 ini dia mohon kepada Kodim kemarin kalau nggak salah. Mohon lah istilahnya apanya dari Badan Pertanahan kalau nggak salah. Dari Kejaksaan itu yang diapakan sama dia. Boleh tahu Pak, dengar ini kemarin untuk mempertahankan tanah ini, bagaimana? Ku dengar ada ada korban yang meninggal. Ada. Gimana? Tahun Boleh tahu yang meninggal itu siapa Pak? Pak Mi ya. Ah, gimana Bro? dari Pecut kalau nggak salah. Preman lah. Jadi Gimana? Tahun 2001 kurang lebih 2001 kami juga. Ini Pak, tepatnya Ya. mohon kepada Kapolri agar tak terjadi lagi perkembangan di sini. Kalau mau silakan sita, tapi harus ada BPN, Satpol PP, instansi. Kemarin mereka terjadi korban di sini, mereka kasih preman yang datang. Oh, yang kejadian kemarin itu Pak ya? Preman yang mereka tuh. secara pribadi. Jadi tolong sama Kapolri kalau dengar Pak Presiden sekalian, Pak Jokowi, jangan biarkan ini berlalu. Bantu masyarakat. Zaman dahulu, dari zaman dulu ini memang lapangan bola. Tidak pernah ada di sini bar santai, segala bentuk bangunan nggak ada. Memang lapangan bola. Mau difungsikan, mau menjadi dijual, belikan. Sekarang yang doa ditanya siapa yang beli, selesai. Kita kami lemah, kami nggak berdaya memang.
Rakyat biasa kecil, kami tak ada daya upaya kami memang. Tapi kalau memang mereka benar, kan jalurkan hukum, jangan tren. Jadi Kapolri saya harapkan masyarakat harapkan tolong dilihat bapak yang di bawah ini. Jadi satu sudah memakan jiwa sih Pak. Takut besok Senin katanya mau eksekusi. Kalau preman lagi datang macam mana? Siapa tanggung jawab? Kasihan rakyat, kasihan tolong. Ya, Pak, ya. Perhatikan rakyat. Perhatikan kami yang rakyat kecil ini. Tidak ada untung sama kami. Setiap bulan kami mengeluarkan duit membiayai ini. Ada kan? Coba tanya sekarang. Lurah bukan orang sini. Tidak ada. Yang masyarakat. Kemudian tahun 2014 Wali anak Nusani Piala Kota Cuma Aceh itu Pak. Ya. Ada mereka. Jangankan mau ngasih oleh-oleh. Terima kasih pun tidak. Nama siapa yang kami bawa? Kelurahan Kota Bangun. Ya. Betul. Pak Iwan. Ya. Saya tambahkan sedikit. Ya. Saya mewakili masyarakat. Besar harapan kami kepada Bapak Koni, kepada Bapak Askot, kepada Bapak MPSSI, Bapak Kota yang terhormat, Bapak Wali Kota, sampai Bapak Presiden Bapak Widodo. Bantulah kami masyarakat ini untuk mencerdaskan dan mensehatkan generasi bangsa. Kepada Bapak lah kami mengadu, pada siapa lagi kami mengadu Pak. Bantulah kami Pak sebagai masyarakat. Insya Allah ada jalan kalau memang niat baik kami terlaksana Pak. Itu aja tambahan dari saya Pak. Ya, Pak. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu atau kepada adik-adik semua, bagaimana seandainya kalau tanah ini tetap dieksekusi oleh oknum-oknum tersebut? Kami akan Ya, bagaimana sebagai Bapak koordinatornya di sini bagaimana Pak? Kami bermohon sebagai masyarakat kepada Bapak Askot, kepada Bapak PSSI, kepada Bapak Menteri, Bapak Presiden, bantu kami mempertahankan tanah lapangan ini. Bangsa bangsa hidup sehat, merdeka. Bagaimana kalau adik-adik ini? Seandainya ini jadi tempat lain, bukan untuk lapangan bola, bagaimana tanggapan adik-adik?
Setuju? Enggak setuju? Tak setuju. Oke.